Privilege sekarang dibilangnya adalah karena orang tua, selalu itu. Benar. Ya kan? Padahal enggak. Privilege itu ngomongin tentang lu punya pilihan. Kerja apa aja deh, nggak apa-apa. Terus dia akan bilang gini, passion is bullshit. Mimpi nggak usah tinggi-tinggi. Nah, gue bilang problemnya tuh bukan di part ininya. Problemnya begini, kalau lo tahu hidup at the end of the day adalah tentang sacrifice, the best skenario adalah we pick our sacrifice dari awal. Cuman gini aja, problemnya bapak lu nggak lakukan, kakek lu nggak lakukan, ya dong? Itu kan orang kaya nggak dari sononya tiba-tiba kaya. Nah, lu kan ada mentoring gratis ya? Yeah. Why do you do that, man? Lu kebanyakan waktu kah? Atau memang jujur goal lu apa gitu ya, sebenarnya? Jujur sekarang jadi semakin sedikit. Oke. Dulu 2018 I'm single, I have no kids. Kayak ya udah. Karena gue punya cita-cita sebenarnya cuma satu. One day waktu gue mati banyak orang yang datang ke kuburan gue, that's it. Iya. Lu kalau ngutang ke banyak orang juga banyak yang datang. Ke keluarga gue. Tapi maksudnya ngerti ya. Jadi I think dari itu gue pikir how can I make dents in someone else's life? Kenapa dents? Kalau mobil lu penyok parah, ya lu jadi waduh gimana beresinnya gitu kan. Tapi kalau penyok tipis, lu mungkin nggak sampai kayak gimana, tapi setiap lu itu lu inget, lu lihat gitu kan. Nah gue cuman mikirnya gimana caranya dari sepanjang hidup gua, kronos gua dan kronos orang lain, waktu dia ketemu sama gua, I make dents in their life. Yang mereka bisa look back 20 tahun ke depan, mungkin 30 tahun ke depan, waktu ini yang bilang kayak dulu gua pernah ngomong sama ini orang, then it changes my business, it changes my life, it changes my mindset, kayak that's it. So your goal is to make dents in other people's life ya? Enggak, kalau orang kan impact, nggak usah terlalu inilah ya, just a small dents itu bakal bikin orang kepikiran terus kok. Nah, common problemnya orang apa sih? Kalau tadi kita ngomongin balik lagi masalah mindset, atau masalah opportunity, atau masalah apa sih common problemnya orang? Yang membuat, yang bisa menentukan mereka itu bisa sukses atau enggak? Banyak variabelnya ya. Tapi gue yang paling ini adalah paling sering gue ketemu adalah takut gagal. Berhasil aja belum ya? Iya. Takut gagal. Terus pertanyaan selalu kok gimana kok lu bisa sih udah 7 kali ini bangkit terus? Terus gue bilang gitu. Lu itu ada di ilusi. Lu membuat ilusi sendiri ketika lu gagal, itu lu punya pilihan. Padahal ketika kita gagal, kita nggak punya pilihan. Pilihannya adalah bangkit kan? Kemana lagi? Udah jatuh, mau kemana lagi? Masa gagal mulu? Ya naik 1 senti juga udah better kan gitu kan? Iya. Gitu loh. Jadi gue bilang sebenarnya kita nggak punya pilihan ketika kita gagal. Lu yang ketakutan sendiri, seakan-akan aduh nanti kalau gue gagal lalu gue makin gagal apa? Nggak ada sih. Kayak dianggap gue ketika lu gagal, pilihan lu satu-satunya adalah you go up. Gitu. Oke lah nangis sebentar, manusiawi, sedih. But then you go up, that's the only choice gitu loh. Makanya gue suka jokesnya ini, buah apa yang tidak bisa dikupas? Buah apa? Buah yang sudah dikupas. Nah sama, orang siapa yang nggak bisa gagal? Ya yang udah lagi jatuh, udah gagal, mau apa lagi? Gitu loh. Jadi I don't think kita punya choice ketika kita lagi gagal. Nah tapi orang terlalu takut itu. Jadi ketika bisnis itu lagi di masa yang susah, atau misalnya kita bilang 2025 ini susah, lo punya bisnis going down, little bit. Tapi sebenarnya kalau dibandingin dari titik 0, lu kan sebenarnya udah di atas, cuma turun dikit. Cuma ya buat orang, sebagian orang mungkin itu adalah kegagalan gitu. Padahal belum di titik 0. Padahal lu belum taste the real gagal anyway. If you're like me, ya bangkrut, dikeluarin dari sekolah teologi, kayak itu literally gagal menurut society in general. Berarti titik gagal lu yang paling dalam itu apa sih? Ya itulah, waktu gue umur 20 tahun gue dikeluarin dari sekolah teologi, gue nggak tahu gue harus apa.
Lu bisa dikeluarin? Nakal aja gue. Kan kita satu gereja nih. Nah, lu bayangin kayak begini, ada di mimbar, lu kira-kira gimana? Nah, jadi gue nggak sesuai profil lulusan. Oh, lu nggak sesuai profilnya. Itu. Jadi itu sih. Jadi gue dari umur 19, 20 tahun, gue sudah terbiasa to face the failures. Bahkan dari umur 15, gue kalau cerita sebelumnya lagi, gue umur 15 tahun, 14 tahun itu gue ditolak masuk timnas. Jadi gue dulu gila bola banget. Jadi gue dari umur 14-15 tahun gue sudah terbiasa untuk menentukan pilihan hidup gue sendiri, dan gue sudah terbiasa untuk deal with the consequences of my choice. Di saat orang-orang masih dipilihin sama mamanya, dipilihin sama papanya. Gitu. Tapi buat istilahnya buat Cindo untuk bisa ngejar main bola full time, that's insane kan, maksudnya insane kan waktu itu kan. Sekarang juga masih susah. Lebih susah, tapi dibandingin dulu gue rasa challenge-nya lebih. Sekarang juga to be fair, nggak banyak. Mungkin 1, 2 jangan ngomong timnas. Liga Indonesia ada berapa? 18-20 klub kali 20 orang. Ada ya? Hanya 1-2 orang. Ada ya? Gue baru tahu. Ada. Gue juga tadinya nggak tahu. Gara-gara gue pernah bikin konten ini dikatain ada tuh, ya tapi 1-2 orang. Begitu. Oke. Berarti dari kecil pun lu udah terbiasa bikin keputusan yang nekat istilahnya gitu. Nggak nekat sih, mungkin nekat lah ya. Nekat. Dan terbiasa untuk gagal gitu. Terbiasa, mungkin bukan masalah gagal ya. Either decision ada consequences. Oke. Nah, kita harus mau terima paketnya utuh dong. Mau jadi pengusaha ada paket utuhnya dong. Siap. Mau jadi karyawan ada paket utuhnya dong. Mau jadi pengusaha siap gagalnya nggak? Siap bangkrutnya nggak? Jadi mau jadi karyawan? Siap apanya nih kalau jadi karyawan? Ya siap aja, maksudnya hidup lu dikontrol orang lain. Ya kan, contohnya. Lu ngejual waktu lu kan? Ya, masalah juga sih jual waktu. Masalahnya lu jual waktu lu berapa, kan itu. Bukan masalah jual waktu, kita semua jual waktu. Hari ini kita juga jualan waktu. Tapi lu jual berapa waktu lu? Nah, problemnya kan kalau lu karyawan sudah di-set. Waktu lu harganya sekian. Iya. Gitu. Nah, jadi itu yang gue pikir. Jadi semuanya ada paket lengkapnya. Kita jangan cuma mau paket enaknya, cuma mau part enaknya. Semua pilihan ada paket lengkapnya. Ada shitty ininya, shitty partnya. Gue punya satu teman, dia itu artisan florist. Berapa tahun yang lalu florist itu kan rame ya, di mana-mana workshop florist. Sekarang sih udah nggak terlalu kan. Terus semua orang mau jadi kayak si temen gue ini. Dia benar-benar bukan cuma florist, artisan florist. Jadi artis-artis selalu pakai dia apa segala macam. Terus dia bilang gini, ya orang itu cuma ngelihatnya colok-coloknya. Itu cuma 10%-nya dari kerjaan gue. 90%-nya adalah bunga gue kapan sampainya ya. Waktu sampai gue potong-potongin QC ya. Ada yang mati gue buang ya. Lalu ini nanti simpennya gimana? Terus ngurus bayarnya gimana ya? 90% adalah hal yang tidak enak. 10%-nya hal yang kita enjoy. Gitu. Sama di dalam bisnis sama kan, kayak fair lah, kayak gue gak suka finance, gue gak suka legal, gue gak suka ini, tapi gue harus kerjakan itu karena gue seorang pengusaha. Ada part enaknya, ya kan, having a new idea and push through it and then see that idea jadi something that's ini, tapi itu like 5%, 10%. Dan itu definisi passion gak sih? Passion itu bahasa Yunaninya lagi, artinya adalah to suffer for. Jadi demi 5-10% yang gua passionate ini, I will do the 90% yang gak enak. Itu artinya passion, bukan hanya melakukan yang enak. If I passionately in love with my wife, artinya I would do anything yang mungkin gua gak suka, tapi dia suka. For her. Gitu. Nah, sekarang salah kaprah orang. Passion itu adalah kerjakan yang gue suka. Gitu. Susah ya dapet kerjaan yang lu suka? Susah. And it's a privilege. Gak semua orang bisa. Bener sih. Jadi semua orang, oh ya kerja sesuai passion. No. Lu suka kerjaan lu sekarang gak? Of course. Berarti you are one of the privileged man. Nah, kenapa bisa privilege? Ada jawabannya. Kenapa lu bisa privilege? Okay, ada jawaban. Ya, anak privilege gitu orang bilang kan. Jadi gini,
Privilege sekarang dibilangnya adalah karena orang tua, selalu itu. Benar. Ya kan? Padahal enggak. Privilege itu ngomongin tentang lu punya pilihan. Kalau lu masih bisa pilih, artinya lu privilege. Orang bisa pilih rata-rata karena punya financial freedom kah? Nah, ada kelanjutannya nih. Iya. Tapi nangkep ya maksud gue pilih. Jadi karena privilege itu karena lu bisa milih. Lu bisa milih. Ada orang yang nggak bisa milih. Harus iniin keluarganya, mamanya mungkin sakit. Ya kan, ada yang whatever. Dia bisa jadi dia tidak punya pilihan. Dan kalau lu mau tanya gua, 99% orang di dunia ini tidak bisa pilih. Nah, sekarang gua mau kasih tahu gimana cara bisa pilihnya. Daging nih guys. Ya. Yeah. Hidup ini at the end of the day, it's all about sacrifices. Ya nggak sih? Lu punya toko, you sacrifice, right? For your toko. Lu punya keluarga, you sacrifice for your keluarga. You punya business, you sacrifice for your business. At the end of the day, everything in life is all about sacrifices. Cuman kita, apalagi anak-anak muda, itu suka nggak mau terima realita itu. Jadi, oh iya, I just want to have the good thing in ini itu, gitu. Yang tadi, yang 5-10%-nya doang yang mau dikerjakan. Ya kan? Yeah. Problemnya, satu hari hidup memaksa lu untuk sacrifice. Tiba-tiba lu menikah, lu punya anak harus beli susu formula. And then lu bilang, anything I would do for my kid, right? Kerja apa aja deh, nggak apa-apa. Terus dia akan bilang gini, passion is bullshit. Mimpi nggak usah tinggi-tinggi. Nah gue bilang, problemnya tuh bukan di part ininya. Problemnya begini, kalau lu tahu hidup at the end of the day adalah tentang sacrifice, the best scenario adalah we pick our sacrifice dari awal. Waktu teman-teman gue clubbing, nongkrong, gue ngerjain bisnis gue sampai jam 3 pagi, besoknya gue kuliah lagi, besoknya gue sampai jam 3 pagi lagi. I do a lot of sacrifices. Sekarang orang lihatnya privilege ya, lihat. No, sekarang gue bisa pilih sacrifice gue karena gue udah sacrifice duluan sebelum hidup memaksa gue untuk sacrifice. I think that's the concept yang banyak orang tuh nggak paham. Berarti lu bisa punya privilege karena ada sacrifice yang udah dilakukan. Yes. Dan sacrifice ini, by the way, nggak kelihatan. Yes. Sacrifice ini bisa jadi lu yang lakukan, tapi di part yang tadi misalnya anak orang kaya ada yang lakukan. Cuman gini aja, problemnya bapak lu nggak lakukan, kakek lu nggak lakukan, ya dong. Itu kan orang kaya nggak dari sononya tiba-tiba kaya. Kalau kita mau runut terus ke history ya, yang kaya-kaya ini keturunan ningrat, misalnya raja, ya kan? Kenapa yang raja pertama bisa jadi raja? Karena dia perang, maju paling depan, dia bunuh raja lawan, dia jadi raja. Ada sacrifice kan? Kan ada satu dari berapa kemungkinan dia mati, nggak jadi apa-apa. Nah, tapi ada sacrifice yang dilakukan seseorang di masa lalu yang membuat lu sekarang bisa punya choices. Kalau tidak ada yang melakukan itu for you, then yang gue bilang adalah at least do it. Supaya nanti anak cucu lu bisa punya privilege itu. Jadi ketika kita mikirnya selalu tentang kita dan gak nyalain, aduh kenapa sih bapak gue gitu, kenapa sih kakek gue, kenapa sih buyut gue, mau sampai kapan? Tapi kalau kita pikirnya tadi yang kita bisa kontrol itu, ya udah gue lakukan sacrifice ya. Hari ini gue jadi orang yang paling kerja keras di keluarga gue supaya one day keluarga gue bisa punya hidup yang tadinya gue tidak bisa dapat. Gitu. Dan ketika lo udah punya positive mindset, ya. Dan berpikir untuk coba merubah keadaannya sekarang dan stop blaming other people about it ya. Mungkin di sana baru kita bisa maju. Bukan mungkin. Itu kepastian. Pasti maju. Pasti. If you be accountable with yourself. Pasti. It's a matter of time. Timing tadi kan. It's a matter of timing aja. Jadi gimana nih ya? Marketingnya mana nih? Marketingnya ada. Iya, memang kita akan lanjut nanti di sesi kedua. Ya, tadi kita ngobrol soal mindset, seru banget sama Gior. Tapi dari Garis Temu sendiri dia kan udah punya banyak klien, dia udah punya roadmap-nya, mungkin udah punya satu buat UMKM juga ya, buat seller online. Kira-kira roadmap-nya tuh harus seperti apa di tengah zaman yang sekarang yang mungkin udah crowded ini untuk bisa stand out. Ya,
berasal dari pengalaman dia. Kita akan bahas nanti di video kedua kita. Ya, jadi jangan kemana-mana. Teman-teman bisa temukan video itu nanti buat teman-teman khusus yang membership di Botakers intermediate ke atas. Jadi nanti temukan cari bagian. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya.